wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini. Kalian kesini naik apa? Motor. Macet gak? Macet. Baik, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa selesai. Karena hari ini adalah pertemuan pertama kita, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Jadi kenalan pada hari ini berbeda. Jadi saya akan menyebutkan nama saya sampai nanti ganti-gantian. Jadi tetap, misalkan Pinka, saya memperkenalkan nama saya Pinka. Terus pas Pinka menyebutkan nama saya Pinka dan saya Getsa gitu. Paham kan? Oke, kita mulai ya. Saya Getsa. Saya Getsa Pinka. Saya Getsa Pinka Zahwa. Saya Getsa Pinka Zahwa Cila. Saya Getsa Pinka Zahwa Cila Naila. Saya Getsa Pinka Zahwa Cila Naila Anissa. Ya, bagus. Sebelumnya, apakah kalian pernah melakukan bimbingan kelompok? Belum pernah, Bu. Belum. Saya akan menjelaskan apa itu bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok ini adalah layanan yang dilakukan dalam suasana kelompok untuk membahas suatu topik secara bersama, yang tujuannya adalah supaya kita bisa memperoleh wawasan, pemahaman, dan sikap baru untuk menghadapi suatu masalah. Selain itu juga kita bisa melihat sudut pandang dari individu masing-masing. Selanjutnya dalam kegiatan ini saya berharap kalian bisa berkata jujur tentang apa yang kalian rasakan dan kalian alami. Selanjutnya selama kegiatan ini saya berharap kalian berlaku aktif dan mau bekerja sama. Terus selanjutnya pada kegiatan hari ini, apa yang kita bahas tidak boleh diketahui oleh orang lain, hanya antara saya dan kalian. Selanjutnya dalam kegiatan hari ini juga kita akan melakukan kegiatan sosiodrama. Sosiodrama ini adalah teknik dalam bimbingan kelompok yang dimana siswa atau kalian akan memerankan suatu situasi sosial tertentu untuk memahami peran, masalah, dan cara memecahkannya. Sebelum masuk pada kegiatan inti, saya ingin bertanya dulu, apakah kalian sudah siap melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok? Siap. Oke, tenang aja ya. Ini hanya simulasi. Kita tetap santai tapi tetap fokus juga. Sebelum masuk ke kegiatan inti, yaitu kegiatan sosiodrama, saya punya game yang bisa buat kalian gak tegang dan bisa jadi lebih santai. Jadi gamenya ini adalah zip zap door. Jadi misal saya nyebutin kayak zip zap door, zip zap gitu. Jadi misal saya sebutin kayak zip angkat tangan gitu. Kalau yang salah dia keluar. Kalau misal kayak zap diri gitu, yang salah dia keluar ya. Nanti yang menang saya akan berikan reward hadiah yang bisa buat kalian. Oke? Siap, Bu. Zip zap door, zip zap door, angkat tangan. Ya, yang salah keluar. Oke, kamu bisa dulu. Bisa. Oke, lagi ya. Zip diri. Oh iya, dia dulu ya? Iya. Terus Zap pegang kepala.
Zap pegang hidung. Dar pegang kepala. Zip pegang kaki. Jadi sekarang kalau misal nih saya sebutkan zip tapi nggak ada perintahnya, itu kalian diem aja ya, oke? Gimana nih? Ya. Zip dagu, zap hidung, dor mulut. Dor. Zip zap dor diri. Lama. Sekarang dikasih waktu ya 5 detik ya. 5 detik ya. 5 detik ya. Siap. Gua keluar nih, keluar. Ya lah. Zap loncat 1 2 3 4 5. Udah loncat ya? Enggak. Keluar. Mampus lu. Udah celah. Dor pala zip diri. Hampir. Zip mulut, dor diri. Itu aja. Hitung ya, kalian boleh hitung nih yang udah keluar, Ya. boleh hitung ya. 2 detik. Ya gue harus jongkok sih. Masih. Tadu. Zip diri, dor diri. Udah di sini. Dor diri, zip jongkok. 1 2 3 4 5. Jadi yang menang Cila. Selamat datang dalam kegiatan sosial drama yang berjudul Ketika Media Sosial Menguasai. Drama ini dapat memperlihatkan bagaimana media sosial memengaruhi siswa dari rasa cemas, insecure, hingga hubungan pertemanan yang terganggu. Wah, ada tren baru nih. Pokoknya sekarang aku harus ikut dan gak ketinggalan. Al, kamu udah makan belum? Dari tadi aku lihat mantengin HP terus. Kalian tau gak? Aku baru upload selfie loh, tapi baru 5 menit aja udah 450 likes. Astaga, kulit Sinta halus banget. Kok aku gak bisa kayak begitu ya? Di balik senyuman dan tawa, mulai tumbuh tekanan, iri hati, dan ketidakpercayaan diri pada diri Alia dan Dewi. Duh, tugas matematika belum selesai, tapi tren baru udah muncul lagi aja. Udahlah, tugas nanti aja. Yang penting konten dulu, Al. Soalnya ada momen bagus nih. Sin, Al, aku lihat kamu makin lupa waktu. Bahkan makan pun jadi lupa. Dengan adanya tren yang baru dan terus berubah, dapat membuat rasa takut ketinggalan dan komentar kasar semakin memperburuk keadaan. Alia sudah tak kuat lagi dengan komentar teman-teman yang menurutnya keterlaluan, sehingga Alia mencari pertolongan ke ruang BK. Selamat pagi, Ma. Pagi Alia, silakan masuk Alia. Ada apa Alia? Ibu lihat kamu tampak terbebani. Ibu, aku capek. Aku ngejar likes, komen, tren, tapi malah ngerasa gagal terus. Kalau aku lihat punya si Sinta atau yang lainnya di beranda aku insecure, Bu. Sepertinya kamu lagi mengalami
tekanan mental yang akibat adanya perbandingan di media sosial. Ibu, aku takut ketinggalan tren, tapi tugasku jadi berantakan. Yaudah, nanti Ibu bantu carikan solusinya bersama teman-teman kamu ya. Semua siswa dikumpulkan di ruang BK untuk mencari solusi bersama. Selamat pagi semuanya. Pada hari ini, Ibu akan membahas terkait dampak dari media sosial. Jadi kalian per orang bisa menceritakan gimana media sosial bisa memengaruhi diri kalian. Saya sering merasa tidak cantik, Bu. Semua orang terlihat tampil sempurna dalam media sosial, apalagi lihat postingan Sinta. Aku gak bermaksud bikin orang tidak percaya diri, Bu. Aku cuman hobi bikin konten aja. Semenjak main sosial media, Alia berubah, Bu. Dia kadang lupa buat makan dan lupa ngerjain tugas. Kalau kamu kenapa, Alia? Saya sekarang sangat sedih, Bu, dan tidak percaya diri lagi, apalagi setelah melihat komentar-komentar teman saya mengenai saya. Baik, sekarang kita buat kesepakatan nyata yang bisa kalian jalani setiap hari ya. Di sini Ibu akan membacakan kesepakatannya. Yang pertama, aturan penggunaan media sosial, yaitu waktu no gadget setiap 2 jam setiap hari. Terus tidak menggunakan ponsel selama belajar dan saat bersama keluarga. Lalu maksimal 2 jam scrolling per hari. Scrolling apapun itu 2 jam per hari. Yang terakhir, membuat jadwal upload konten hanya 2-3 kali seminggu. Lalu yang kedua, ada aturan interaksi sosial. Yang pertama, dilarang memberi komentar negatif, apalagi ke teman-teman kalian sendiri. Terus yang kedua, wajib memvalidasi perasaan teman sebelum bercanda. Dan yang terakhir, mengutamakan interaksi tatap muka ketimbang chat atau DM. Kesadaran mulai tumbuh dan mereka mulai saling memahami. Keesokan harinya, perubahan mulai terlihat. Oke, hari ini aku lagi mau mencoba tanpa HP nih. Ternyata rasanya cukup buat lega ya. Kita sudah mulai untuk belajar menerima kekuranganku. Kayaknya sekarang aku buat konten yang bermanfaat aja deh. Nggak sekedar pamer aja. Aku jadi ikut senang melihat kita berubah. Nah, itu perlu diingat ya. Media sosial itu hanyalah alat. Jangan biarkan layar menentukan harga diri kalian masing-masing. Demikian sosiodrama di balik layar ketika media sosial menguasai. Semoga kita semua bijak dalam menggunakan media sosial ya. Kita udah masuk ke dalam akhir kegiatan nih. Jadi saya mau tahu apa kesimpulan yang kalian dapat dari kegiatan pada hari ini dan apa yang akan kalian lakukan setelah kalian mengetahui apa itu dampak dari media sosial. Siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Oke, kamu. Jadi tadi setelah kita semua melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini, saya jadi tahu apa aja tuh yang jadi dampak media sosial. Dan setelah melakukan kegiatan ini, saya akan mengurangi penggunaan media sosial secara berlebihan. Nah, bagus. Jadi media sosial ini sangat berdampak dan berpengaruh bagi individu. Selain berdampak negatif, media sosial juga dapat berdampak positif, seperti kita dapat mengetahui berbagai macam informasi yang ada pada lingkungan kita, tetapi kita juga harus bisa mengontrol bagaimana kita menggunakan media sosial tersebut. Baik, sepertinya kegiatan bimbingan kelompok hari ini sudah cukup. Maka saya akan akhiri untuk kegiatan hari ini dengan kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Cukup sekian, terima kasih dan maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.